Korps Garda Revolusi Iran menyatakan telah meluncurkan 40 rudal ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Sebagian rudal yang diluncurkan adalah rudal terbesar Iran, Khorram Shahir 4. Iran menyatakan rudal Khorram Shahir 4 dapat membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Iran mengklaim rudal presisi tinggi ini punya daya rusak yang dahsyat dengan jangkauan hingga 2.000 km dan bisa membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Kolonel Iman Tajik menyebut rudal Khorram Shahir 4 ini juga baru dipakai perdana dalam perang kali ini. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکه خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخربتر و مؤثرتر استفاده شد. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas utama nuklir negara itu. Menlu Iran bilang negaranya akan mempertahankan kedaulatannya. Abbas bilang peristiwa pagi ini keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. Sesuai dengan piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan respons yang sah untuk membela diri, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya. Abbas pun meminta Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat untuk mengutuk serangan itu. Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Menlu Iran Abbas Araghchi pernah mengingatkan akan sangat berbahaya bagi semua pihak jika Amerika Serikat bergabung dalam agresi Israel. Kementerian Luar Negeri Iran juga mengklaim Amerika Serikat yang di tengah-tengah proses diplomatik yang mengkhianati diplomasi. As everybody knows, we were in the middle of negotiations with the United States, and we were supposed to meet for the 6th round on 15 June. Then all of a sudden, the Israelis decided to attack us on 13, only 2 days before the negotiations. It is obvious that they are against diplomacy. It is obvious that they don't want, a peaceful, settlement of this issue. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi serangan terhadap 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Presiden Trump mengatakan serangan mendatang terhadap Iran akan jauh lebih besar jika tidak ada kesepakatan damai. Trump juga berterima kasih kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena sudah bekerja sama sebagai tim. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons langkah Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran sebagai keputusan berani. Netanyahu menyinggung Trump menunjukkan kekuatan yang dinilainya bisa mengubah sejarah.
Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Di lain pihak, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres prihatin dengan penggunaan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Via akun X, Guterres menyebut tindakan Amerika sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam perdamaian dunia dan keamanan internasional. Atas konflik ini, Guterres bilang tidak ada solusi militer. Satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi. Satu-satunya harapan adalah perdamaian. Amerika Serikat pada Minggu pagi menyerang 3 situs nuklir di Iran. 3 situs nuklir itu berada di 3 kota yang berbeda, Natanz, Fordow, dan Isfahan. Situs di kota Natanz yang berlokasi 250 km dari Teheran merupakan fasilitas pengayaan uranium terbesar Iran. Situs nuklir Fordow yang posisinya di dekat kota Qum merupakan fasilitas yang paling dirahasiakan Iran dan berada di dalam tanah. Sementara situs di kota Isfahan merupakan lokasi pusat penelitian nuklir Iran. Saat menyerang fasilitas nuklir Iran, Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2. Pesawat-pesawat itu membawa bom GBU-57A atau GBU-57A/B. Bom ini sering disebut sebagai penghancur bunker.